Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Gia Karisma. Kali ini aku akan membahas tentang makhraj dan sifat huruf. Yang akan pertama kali kita bahas adalah makhraj. Makhrajil huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Makhraj adalah bentuk jama dari makhraj, huruf adalah bentuk jama dari karf. Di sini kadang digunakan kata makhrijul huruf untuk menunjukkan keseluruhan tempat keluarnya huruf. Sedangkan jika menggunakan kata makhrajul huruf berarti hanya merujuk ke satu huruf saja. Nah, untuk melafalkan huruf hijaiyah dengan benar ataupun dengan tepat, kita perlu mengetahui sumber bunyi untuk tiap huruf hijaiyah tersebut. Memang, semua suara terdengar dari pita suara. Namun, saat suara satu huruf dilafalkan, ada bagian lain di luar pita suara yang juga ikut berperan. Pada bagian ini kita akan bahas yaitu bagian artikulasi suara. Dalam istilah tajwid, bagian-bagian ini disebut sebagai tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. Nah, secara garis besar, makharijul huruf itu terbagi menjadi 5. Ada al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khusyum. Yang pertama adalah rongga mulut atau al-jauf. Makhraj ini disebut sebagai makhraj muqaddar karena ketika ditinjau anggota tubuh yang terlibat, maka kita tidak mendapatkannya. Yang terlibat adalah rongga, bukan anggota tubuh seperti lidah. Sumber suara al-jauf, rongga mulut ini menghasilkan suara vokal panjang, yaitu memanjang dari mulut sampai pada dada manusia. Penjelasan mengenai vokal panjang dapat dilihat di bagian vokal panjang. Nah, huruf mad keluar dari ketiga huruf ini, yaitu alif yang didahului harokat fathah, waw sukun yang didahului harokat domah, ya sukun yang didahului harokat kasroh. Contohnya adalah nu, pengucapannya dengan memonyongkan dua bibir. Nu, hi, pengucapannya dengan menurunkan bibir bagian bawah. Dan ha, pengucapannya dengan membuka mulut. Nah, yang kedua adalah tenggorokan atau al-halq. Al-halq adalah tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan ini disebut sebagai huruf halqi. Tempat makhrajnya ada bagian 3. Yang pertama adalah panggal tenggorokan, aqsal halq. Keluar huruf dari sini adalah hamzah dan ha besar. Hamzah dan ha besar. A dan H. A dan H. Yang kedua adalah tengah tenggorokan, wastul halq. Yang keluar dari huruf ini adalah ain dan H. A dan H. Nah, yang ketiga, tenggorokan yang dekat atau atas, adnal haq. Keluar dari sini adalah huruf gho dan kho, goin dan kho. Gho dan kho. Nah, yang ketiga adalah al-lisan, lidah. Nah, lidah ini sebagai salah satu makhraj yang menghasilkan huruf yang paling banyak. Namun, walaupun yang disebut nama makhrajnya adalah hanya lisan saja, ternyata ada organ lain yang terlibat bersama lisan untuk menghasilkan huruf-huruf tersebut. Organ-organ tersebut adalah langit-langit, gusi, gigi geraham, gigi seri atas, dan gigi seri bawah. Secara garis besar, lidah terbagi menjadi 4, pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, dan ujung lidah. Nah, dari penjelasan masing-masing itu, kita akan mengetahui lebih detailnya. Yang pertama adalah pangkal lidah. Pangkal lidah yang dekat dengan tenggorokan atas bertemu dengan langit-langit yang ada anak lidahnya. Nah, keluar dari sini adalah huruf ko. Kof. Yang keluar dari sini adalah huruf kof, yaitu ko. Nah, yang kedua, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang ada di tengah lisan. Keluar dari sini adalah huruf kaf, yaitu ka. Yang ketiga, tengah lidah wastul lisan bertemu dengan langit-langit yang keluar adalah 3 huruf, jim, shin, dan ya. Ja, sha, ya. Ja, sha, ya. Yang keempat adalah tepi lidah, hafatul lisan. Bertemu dengan gigi geraham atas, baik kanan ataupun kiri, keluar huruf dot, do, do, do. Nah, yang kelima, ujung lidah bagian sisi depan bertemu dengan gusi gigi seri yang atas, keluar huruf lam, la, la. Nah, yang keenam, ujung lidah bagian kepala lisan bertemu dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Keluar dari sini adalah huruf nun, na, na. Yang ketujuh, ujung lidah bagian punggung ujung lisan didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Keluar dari sini adalah huruf lam, nun, dan ro. La, na, ro. La, na, ro. Yang kedelapan,
ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas sampai ke langit-langit. Keluar dari sini adalah huruf to, dal, dan ta. To, da, ta. To, da, ta. Huruf-huruf ini disebut juga nit-iyah ataupun taring gigi. Yang ke-9, ujung lidah bertemu dengan kedua gigi seri atas. Keluar dari sini adalah huruf zo, zal, dan sa. Zo, za, sa. Zo, za, sa. Ketiganya disebut huruf lasawiyah atau gusi gigi seri atas. Dan yang terakhir, ujung lidah bertemu sedikit dengan bagian atas kedua gigi seri yang bawah. Keluar dari sini adalah huruf sod, zai, dan sin. So, za, sa. So, za, sa. Ketiganya disebut juga huruf asaliyah, ada di antara gigi seri dan taring. Yang keempat, secara garis besar, makhrajul huruf adalah kedua bibir atau asyafatain. Huruf yang keluar dari kedua bibir ini terdiri dari dua makhraj. Yang pertama, dari pertemuan kedua bibir sendiri. Keluar dari sini huruf ba, mim, dan waw. Ba, mim, dan waw. Ketiganya disebut juga huruf syafawiyah. Huruf ba dan mim dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Ba, ma. Ba, ma. Sedangkan huruf waw dilafalkan dengan membuka kedua bibir. Wa, wa, wa. Nah, yang kedua, perut bibir yang bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Keluar dari sini adalah huruf fa, fa. Nah, yang terakhir adalah rongga hidung atau al-khayshum, suara guna. Rongga hidung sebagai sumber suara dari huruf nun dan mim dalam keadaan tertentu. Asal sumber suara nun adalah ujung lidah bertemu langit-langit depan. Sedang sumber suara huruf mim adalah dari dua bibir ditambah dengan rongga hidung sedikit. Namun dalam kondisi tertentu, huruf nun dan mim selain dari sumber asalnya ditambah dengan dengung yang bersumber dari rongga hidung. Jadi dibacanya inna, inna. Dan kalau yang mim, mimma, mimma. Nah, bacaan guna dibaca dengan mendengung di rongga hidung. Cara membacanya didengungkan di hidung, ditahan 2 harokat. Harokat kedua adalah vokal dari huruf nun atau mim tasydid, atau huruf yang keduanya ya dibaca guna. Huruf-huruf yang dibaca guna adalah mim, nun, alif, hamzah, ain, ha, kha, go, lam, ro, atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain nun. Mim dan ba bertemu dengan mim. Nah, di sini ada contoh lagu untuk guna. Yang lagunya Bang Toib. Al-khayshum, yang keluar guna. Hurufnya nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin selain bertemu. Aha, aha, kha, kho, ga, go. Mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 1, 2, ditahan 1, 2. Tuh. Nah, yang kedua kita masuk sifat huruf. Sifat huruf menunjukkan ciri atau keadaan huruf. Misalkan sifat al-hamas, yaitu melafalkan huruf dengan mengeluarkan atau mengalirkan udara. Sedangkan sifat al-jahar sebaliknya, tidak mengeluarkan udara. Sifat huruf merupakan salah satu pembeda antara satu huruf dengan huruf lainnya. Sifat huruf dibagi dalam 2 kelompok, sifat yang berpasangan dan tidak berpasangan. Ada 5 sifat yang di dalamnya terbagi menjadi berpasangan ataupun saling berlawanan. Sifat ini disebut sering dengan sifat yang memiliki lawan. Nah, contohnya sifat yang berpasangan itu tinjauannya ada 5. Yang pertama hembusan nafas, tekanan suara, terangkatnya pangkal lidah, nempelnya permukaan lidah ke langit-langit, dan kemudahan dalam melafalkan. Yang pertama adalah disertainya keluar nafas atau udara. Di sini pelafalan huruf hijaiyah ditinjau dari adanya hembusan nafas. Yang dimaksud dengan hembusan nafas di sini adalah pelafalan huruf disertai nafas atau udara yang hembusannya secara kuat. Dan hembusan udara ini terasa oleh yang melafalkan. Nah, dibagi 2 yaitu al-hamas lawannya al-jahar. Al-hamas secara bahasa artinya samar atau tersembunyi. Maksudnya adalah mengucapkan huruf aliran udara berhembusan nafas. Hembusan udara nafas ini terjadi saat huruf tersebut berharokat atau sukun, namun akan terasa saat sukun. Yang al-jahar secara bahasa artinya berkumandang dan jelas. Maksudnya adalah mengucapkan huruf tanpa menghembuskan udara. Huruf dari al-hamas adalah fahasahu syakhsun syakat. Sisanya adalah dari al-jahar. Yang kedua, ditinjau dari tekanan suara atau mengalir suara durasi udara. Ditinjau dari sini, tekanan suara atau suaranya dialirkan. Jadi ini biasanya terjadi pada huruf yang
melibatkan dua anggota makhraj. Misalkan ujung lidah dengan gusi atas, saat melafalkan ujung lidah ditekan ke gusi. Sebaliknya tidak ada tekanan, berarti ada suara yang mengalir. Ingat, yang mengalir di sini adalah suara, bukan nafas ataupun udara. Nah, di sini kita bisa membedakan aliran suara dan aliran nafas. Di tinjau dari ini terdapat sifat antara ditekan dan mengalirnya suara, yaitu syiddah, tawasud, dan rokhoa. Syiddah artinya kuat. Maksudnya adalah tertahannya suara saat mengucapkan huruf tersebut, atau suara huruf tertentu terhenti atau tertahan. Tawasud adalah pertengahan antara syiddah dan rokhoa, mengucapkan huruf antara tertahan dan mengalir. Rokhoa artinya lunak, maksudnya menyembunyikan huruf dengan suara tidak tertahan. Nah, rumus syiddah di sini hurufnya ada ajid kotin bakat. Kalau tawasud itu lin umar, dan rokhoa itu sisanya. Yang ketiga adalah pangkal lidah atau pangkal lidah terangkat atau tidak. Dalam tinjauan ini, kita akan melafalkan huruf disertai dengan naiknya pangkal lidah atau tidak. Terangkatnya pangkal lidah ini akan menyebabkan huruf dilafalkan secara tebal atau tafkhim. Nama sifat dalam tinjauan ini adalah isti'la dan istifal. Isti'la artinya terangkat, yaitu mengucapkan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Berarti istilah ini tebal. Istifal artinya merendah, yaitu mengucapkan huruf tanpa mengangkat pangkal lidah, sehingga suara terasa ringan atau tipis. Rumus isti'la adalah khusodoktin qiz, dan huruf istifal selain huruf isti'la. Yang keempat, menempel atau tidaknya lidah ke langit-langit. Dalam tinjauan ini, pelafalan huruf disertai dengan terangkatnya seluruh permukaan lidah ke atas atau mendekati langit-langit. Ini menyebabkan rongga mulut menjadi sempit atau tertutup, dan suara huruf menjadi gemuk ataupun tebal. Nama sifat dalam tinjauan ini adalah itbaq dan infitah. Itbaq artinya menempel, yaitu menempelkan sebagian permukaan lidah ke langit-langit saat mengucapkan huruf itbaq, sehingga terasa tebal. Kalau infitah artinya terpisah, yaitu mengucapkan huruf dengan tidak merapatkan lidah ke langit-langit, baik pertengahan maupun pinggir lidah. Huruf itbaq adalah sodot tozo, huruf infitah adalah selain huruf itbaq. Yang kelima, kemudahan dalam melafalkan huruf. Dalam tinjauan ini tidak ada keterlibatan anggota makhraj, namun tinjauan ini lebih kepada apakah huruf dilafalkan dengan mudah, dengan kata lain huruf dilafalkan secara langsung. Sebaliknya, huruf akan memerlukan persiapan dalam melafalkan. Dibagi menjadi dua. Ijlaq. Ijlaq itu artinya ketajaman lisan atau kelancaran, yaitu membunyikan huruf dengan suara lancar. Ya, ismat artinya tidak lancarnya suara saat mengucapkan huruf. Tidak lancar di sini maksudnya adalah secara tidak langsung. Perlu ada persiapan sebelum huruf ini dilafalkan dari mulut kita. Nah, huruf dari ijlaq itu firomin lubin, dari kalau ismat huruf selain huruf ijlaq. Nah, di sini ada lagu-lagu sifat-sifat yang mempunyai lawan. Di sini nadanya adalah kalau kau senang hati. Sifatul laha didun, sifatnya alhames lawannya al-jahr, asyidah lawannya ar-rokhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasud. Al-isti'la lawannya al-istifal, al-itbaq lawannya infitah. Yang terakhir mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Nah, itu tadi lagu sifat yang mempunyai lawan. Di sini ada lagu huruf dari sifat-sifat yang mempunyai lawan agar lebih memudahkan. Sifat yang mempunyai lawan dan hurufnya. Nadanya sama kayak tadi ya. Alhames fahasahu sakshun sakat, asyidah ajid kotin bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasud lin umar, al-isti'la khusodoktin kiz, al-itbaq sodotozo. Yang terakhir mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firomin lubin. Nah, itu tadi adalah sifat yang berpasangan. Saat ini kita akan bahas sifat mandiri atau sifat yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama adalah sofir, adalah timbulnya suara tambahan karena suara tersebut melewati rongga yang sempit seperti pada suara peluit ataupun siulan. Nah, suara yang timbul dari masing-masing huruf ini adalah sebagai berikut. Zai, sifatnya jahar, maka suara sofirnya seperti lebah. Zai, za, 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 za. Sin, yang bersifat hamas, maka suara sofirnya seperti ular. Sa, 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 sa.
Nah, sod yang bersifat hamas dan itbaq, maka suara sofinnya seperti suara angsa. So, 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 so. Nah, huruf yang kedua adalah kolkolah. Secara bahasa berarti guncangan. Secara istilah adalah pantulan suara saat suatu huruf dilafalkan dalam keadaan sukun. Kelima huruf yang bersifat kolkolah ini bersifat jahar dan syiddah. Ya, huruf yang bersifat kolkolah itu ada 5, yaitu baju di toko, ba, jim, dal, to, dan kof. Yang ketiga adalah lin. Secara bahasa berarti lembut. Secara istilah adalah pelafalan huruf waw dan ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Pelafalan kedua huruf ini harusnya dilakukan secara lembut, tidak menghentak seperti pelafalan a diikuti i dan dilafalkan secara terpisah. Nah, yang keempat adalah inhiraf. Inhiraf adalah miring atau menyimpang. Secara istilah, inhiraf adalah menyimpang atau bergesernya makhraj huruf lam dan ro saat dilafalkan. Sebagian ulama pergeseran ini adalah pergeseran sifat dari tawasud ke syiddah. Sifat ini adalah sifat alamiah karena secara alami pelafalan huruf lam dan ro akan mengalami pergeseran dari makhraj asal. Huruf yang bersifat al-inhiraf adalah lam dan ro. Yang kelima adalah takrir. Takrir adalah berurang. Secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah saat melafalkan ro. Berapa banyak bergetarnya? Tidak ada hitungan harus berapa banyak bergetarnya, namun yang perlu kita perhatikan adalah bergetarnya ro, tidak sebanyak dan sejelas bergetarnya huruf R bahasa Indonesia. Nah, yang keenam adalah tafashi. Tafashi artinya menyebar. Secara istilah adalah menyebarnya udara di seluruh rongga mulut, sehingga saat mengucapkan huruf yang bersifat tafashi, mulut akan terasa penuh dengan udara. Huruf yang memiliki sifat ini hanyalah sya, sya. Yang terakhir adalah istitolah. Istitolah adalah artinya memanjang. Secara istilah adalah bergeraknya suara pada sisi lidah dari belakang ke depan sepanjang makhraj do sampai makhraj lam. Sifat ini dimiliki oleh huruf do saja. Do saja. Nah, lagu arti sifat yang mempunyai lawan ini adalah lagunya. Alhames mengalirkan nafas, asyidah ditahan kuat. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasud. Al-isti'la naiknya pangkal lidah, al-itbaq lidah nempel ke langit-langit. Yang terakhir mudah atau lancar keluarnya, namanya al-idlaq. Nah, dari semuanya sebenarnya ada metode untuk menghafal dari teori tersebut. Yang pertama, untuk menghafalkan teori lebih mudah jika dibuat lagu agar kitanya bisa lebih mudah mengingat. Yang kedua, untuk memudahkan latihan, dirumuskan senam makhraj ataupun senam huruf. Yang ketiga, setelah latihan dengan senam makhraj, tetap harus disetorkan untuk dievaluasi oleh guru yang lebih kompeten. Nah, berikut adalah penjelasan makhraj dan sifat huruf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.